Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Donghua Renegade Immortal Shiny episode ke-94. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Wang Lin telah kembali ke planet Sujaku dan menemukan bahwa klan peninggalan abadi telah menyerang banyak negara kultivasi peringkat ketiga termasuk juga negara Jo. Karena negara Jo adalah tanah kelahirannya dan Sekte Tiandou adalah tempat di mana satu-satunya keluarganya yang masih hidup yaitu Wang Jo berada, Wang Lin pun segera memberikan pertolongan dan menghabisi seluruh ahli mantra pertempuran yang menyerang. Tidak hanya itu, Wang Lin juga meletakkan formasi larangan yang jauh lebih kuat untuk melindungi Sekte Tiandou, memberi petunjuk kultivasi, membantu ahli jiwa baru dan formasi inti menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Baru setelah melakukan semua itu, Wang Lin pun bergegas ke lokasi Sekte Pemunihan Jiwa dan menemukan sekte itu telah porak-poranda sebelum dipanggil Dutian untuk masuk ke area terlarang sekte. Kira-kira bakal ngapain tuh Wang Lin sama Dutian? Tanpa lama-lama langsung aja atuh kita terobos. Kuy. Dutian menyambut Wang Lin dengan hangat ketika pemuda itu memasuki area terlarang Sekte Pemunihan Jiwa dan menyebutkan bahwa hanya orang-orang yang menguasai teknik penyegelan roh saja yang bisa memasuki tempat ini. Perlu diingat kalau anggota Sekte Pemunihan Jiwa yang bisa mendapatkan giok penyegelan jiwa hanyalah ahli transformasi jiwa atau calon pemimpin sekte selanjutnya seperti Wang Lin. Nah, tepat ketika Wang Lin bertemu dengan Dutian untuk pertama kali setelah beberapa tahun berlalu ini, dia dapat melihat ada aura kematian samar yang menguat dari tubuh lelaki tua itu, di mana aura kematian menandakan bahwa umur seseorang akan segera sampai pada akhirnya. Hal itu membuat Wang Lin khawatir dan langsung ditenangkan oleh Dutian dengan berkata bahwa dia masih memiliki waktu hidup beberapa tahun lagi. Wang Lin bisa menghela napas lega ketika melihat betapa Dutian sangat memahami hidup matinya sendiri dan memilih untuk berterima kasih atas bantuan yang ketua Sekte Pemunihan Jiwa itu berikan kepadanya. Dutian turut menunjukkan kegembiraan karena Wang Lin telah mewujudkan rencananya dan tidak keberatan kalau diminta untuk membantu pemuda itu sekali lagi untuk menerobos ke ranah transformasi jiwa. Dutian segera membuka ruang rahasia yang menyimpan begitu banyak giok abadi dan berkata bahwa bantuan ini tidak akan dia berikan secara cuma-cuma. Kali ini Dutian dengan serius akan menyerahkan Sekte Pemunihan Jiwa kepada Wang Lin di depan token giok seluruh leluhur transformasi jiwa sekte dan berharap pemuda itu dapat mewujudkan mimpi besar mereka untuk menjadi negara kultivasi tingkat 6. Dutian menatap Wang Lin lamat-lamat ketika pemuda itu dengan mantap menyanggupi permintaannya, membuat beban besar yang selama ini mengunci hatinya seolah terangkat dalam sekejap mata. Tanpa menunggu lama, Dutian menyerahkan beberapa batang dupa kepada Wang Lin dan meminta pemuda itu untuk memberi penghormatan kepada para leluhurnya. Karena sejak hari ini, Wang Lin telah secara resmi diangkat menjadi penerus title leluhur Sekte Pemunihan Jiwa. Dutian telah mempertaruhkan segalanya berdasarkan ramalan kakak seperguruannya dan dia hanya bisa berharap kalau ramalan itu tidak akan membuat Sekte Pemunihan Jiwa kehilangan segalanya. Baru setelah sama-sama mantap dengan pilihan dan keputusan mereka, Dutian memberitahu bahwa seluruh cadangan giok abadi Sekte Pemunihan Jiwa ini hanya cukup untuk menyelesaikan 1/3 terobosan Wang Lin, dan oleh karena itulah dia akan membawa pemuda itu untuk merebut lebih banyak giok abadi dari beberapa kawan lama. Dutian segera membawa Wang Lin berkunjung ke aliran Jimo dan langsung disambut oleh dua leluhur aliran yang bernama Yan Hong dan Sazi. Keduanya sama sekali tidak berusaha untuk menyambut Dutian dengan ramah karena mereka tahu kalau iblis tua Sekte Pemunihan Jiwa itu datang untuk merampoknya. Dan benar saja tanpa menunggu lama, Dutian sudah mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan mengancam akan menghabisi seluruh serangga beracun yang ada di rawa.
Sazi tampak cukup frustasi melihat Dutian benar-benar barbar dan ugal-ugalan karena mungkin lelaki tua yang hampir habis umurnya itu memang tidak lagi takut pada kematian. Ketika itulah dua leluhur aliran Jimo melihat Wang Lin yang ada di sisi Dutian dan berusaha untuk menyerang junior itu demi memaksa Dutian untuk mundur. Sayangnya dua leluhur aliran Jimo itu juga salah pilih lawan karena meskipun Wang Lin tampak seperti junior yang lebih lemah, dia dapat menggunakan pedang abadi yang leluasa. Nah, baru setelah mengetahui identitas si junior yang ternyata merupakan si lelaki viral Zheng Niu, dua leluhur aliran Jimo pun menyerahkan seluruh cadangan giok abadi mereka dengan perasaan kesal. Sepeninggalan Yang Hong dan Saji, Dutian menunjukkan ekspresi yang cukup puas karena melihat kesediaan giok abadi aliran Jimo ternyata sangatlah banyak. Namun jumlah itu masih belum cukup untuk membantu Wang Lin menyelesaikan terobosannya. Dan oleh karena itulah Dutian akan membawanya ke faksi lain untuk melanjutkan pembegalan. Satu demi satu faksi tidak berdaya menghadapi penindasan bendera 1 miliar jiwa dan hanya bisa pasrah menyerahkan seluruh cadangan giok abadi mereka kepada Dutian. Hanya dalam beberapa waktu yang singkat Dutian telah membabat habis faksi yang ada di sekitarnya dan baru setelah melakukan pembegalan besar-besaran itulah Dutian akhirnya berhasil mengumpulkan giok abadi dalam jumlah cukup untuk membantu Wang Lin menerobos ranah transformasi jiwa. Dutian menatap kantung penyimpanan yang dipenuhi giok abadi dengan puas sebelum mengemukakan harapannya kepada Wang Lin agar pemuda itu bisa melakukan hal yang sama dengan bendera 1 miliar jiwa di masa depan. Dutian sangat puas dengan perangai Wang Lin yang dar der dor war wer war dalam menghadapi tantangan, seolah bisa melihat bahwa pemuda itu benar-benar akan mewujudkan kejayaan sekte pemunihan jiwa suatu saat nanti. Sayangnya planet Sujaku masih terlalu kecil untuk potensi Wang Lin dan mulai menyebutkan planet Tianyun pimpinan Tianyun Ji, di mana sosok Tianyun Ji inilah adalah seseorang yang pernah Wang Lin temui ketika berada di tanah dewa kuno. 做我寂营弟子，你若是能走出这副天运子。 Wang Lin juga ingat bahwa Tian Yuji menawarinya untuk menjadi murid dan setelah mendengar penjelasan Dutian tentang luar biasanya planet Tianyun, Wang Lin pun menjadi semakin berambisi untuk mendatangi planet tersebut setelah urusan di planet Sujaku berakhir. Di tengah obrolan santuy itulah Wang Lin merasakan bahwa klan peninggalan abadi sedang memulai serangan kedua, membuat Dutian buru-buru meminta pemuda itu untuk tidak ikut campur dan bergegas untuk kembali ke sekte pemunihan jiwa. Wang Lin juga tidak melawan perintah tersebut dan bergegas mengeluarkan bendera jiwanya sendiri untuk mengikuti Dutian. Tapi ketika keduanya OTW kembali ke sekte dengan tenang, tiba-tiba saja sebuah formasi muncul entah dari mana dan mengunci mereka berdua sebelum disusul dengan kemunculan seorang master kutukan 9 daun dari klan peninggalan abadi yang bernama Cijui. Tanpa banyak babi bu meminta sekte pemunihan jiwa menyerahkan harta pusaka mereka alias bendera 1 miliar jiwa dan membuat Dutian segera menatap Wang Lin tajam ketika meminta pemuda itu untuk memperhatikan baik-baik karena sebentar lagi dia akan segera menunjukkan kekuatan bendera 1 miliar jiwa yang sesungguhnya. Segera setelah itu Dutian memanggil 500.000 roh dan 13 roh utama bendera 1 miliar jiwa sebelum kemudian mengaktifkan memanggil 500.000 roh dan 13 roh utama bendera 1 miliar jiwa sebelum kemudian mengaktifkan formasi jiwa yang merupakan ranah niat leluhur ke-6 mereka. Ketika itu Cu Ji masih tampak percaya diri dan segera memasang perisai untuk menahan serangan formasi jiwa Dutian. Namun perisai itu sama sekali tidak berdaya melawan formasi jiwa dan oleh karena itulah Cizu memanggil kuali kaca pemunihan untuk membantunya mengalahkan Dutian. Hanya sekali lihat Wang Lin harus mengakui bahwa seorang master kutukan 9 daun yang setara Rana Ansen dan awal memang bukan sesuatu yang mudah diatasi. Namun Dutian sama sekali tidak gentar ketika malah
menggunakan ranah niat leluhur ke-10 yaitu kemampuan pelahap. Dan karena bendera 1 miliar jiwa memiliki efek fusi, maka Dutian sebagai pemegang bendera saat ini dapat menggunakan keterampilan leluhur terdahulu. Dengan bantuan 500 fragmen jiwa dan 13 jiwa utama, Wang Lin dapat melihat bahwa bendera 1 miliar jiwa telah meningkatkan kekuatan Dutian ke ranah Ansendan tingkat menengah. Kali ini ekspresi percaya diri di wajah Cu Ji telah benar-benar menghilang dan digantikan dengan keterkejutan sekaligus ketakutan tatkala melihat kekuatan Dutian yang melejit 2 tingkat hanya dengan bantuan bendera 1 miliar jiwa. Namun setelah dia dibuat terhempas dengan kejam dan Dutian dengan tegas mengatakan bahwa Sekte Pemunihan Jiwa tidak akan ikut campur dalam pertempuran antara klan peninggalan abadi dengan kerajaan Sujaku, Chizu tanpa pikir panjang langsung membungkuk penuh penghormatan ketika mensyukuri kemurahan hati Dutian yang jelas-jelas tidak akan bisa dia kalahkan. Cu Ji berjanji akan menyampaikan pesan itu kepada leluhur klan peninggalan abadi sebelum kemudian lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Wang Lin menangkupkan tangan berterima kasih karena Dutian telah mengajarkan cara menggunakan bendera jiwa, di mana meskipun awalnya mereka adalah orang asing, dengan segala bantuan dan pengajaran yang ketua Sekte Pemunihan Jiwa itu berikan, Wang Lin sama sekali tidak keberatan untuk menganggap Dutian sebagai gurunya. Singkat cerita, Dutian dan Wang Lin pun melanjutkan perjalanan mereka kembali ke Sekte Pemunihan Jiwa ketika tiba-tiba saja leluhur sekte itu memuji keberuntungan Wang Lin karena dia baru saja merasakan bahwa roh utama keempat bendera pemunihan jiwa akan segera bangun. Meskipun sudah menjadi rahasia umum kalau roh utama bendera jiwa pastilah kuat, roh keempat ini merupakan keberadaan terkuat di antara 36 roh utama karena berasal dari leluhur terakhir yang mencapai ranah Ansendan di Sekte Pemunihan Jiwa. Wang Lin jelas bingung mendengar Sekte Pemunihan Jiwa ternyata memiliki leluhur ranah Ansendan, namun kok masih saja gugur karena yang dia tahu ahli di ranah itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Akhirnya mengalunlah cerita panjang kali lebar Dutian tentang sosok Sujaku kedua, di mana dengan julukannya sebagai Sujaku terkuat yang pernah ada, dia telah melewati pertarungan hidup mati bersama dengan leluhur keempat untuk melawan serangan ahli dari luar domain, hingga keduanya sama-sama menghilang dari muka bumi. Ayo, udah nonton belum spoilernya? Udah diupload tuh baru aja sama Ginosis. Bedanya kalau leluhur Sekte Pemunihan Jiwa memang terluka parah dan akhirnya gugur, sementara Sujaku kedua benar-benar menghilang alias secara harfiah tidak ditemukan lagi keberadaannya. Nonton dong. Ketika mendengar ini, Wang Lin langsung berpikir betapa Sujaku kedua memiliki banyak kesamaan dengan Abasi Tunan. Namun sayangnya ketika bertanya pada Dutian, leluhur Sekte Pemunihan Jiwa itu juga tidak mengetahui nama asli Sujaku kedua dan meminta Wang Lin untuk menyudahi obrolan yang telah lalu ini. Hal terpenting yang harus mereka lakukan sekarang adalah kembali ke Sekte Pemunihan Jiwa dan menyelesaikan penerobosan Wang Lin karena transformasi jiwa, berhubung mereka akan segera sampai di benua Sujaku. Namun tepat ketika berada di beberapa ratus kaki di luar benua Sujaku, Dutian menghentikan langkahnya karena melihat bahwa sekarang benua tersebut sudah dikunci oleh formasi terkuat yang pernah ada di planet, yaitu formasi mendalam Sujaku. Dutian mengetahui bahwa formasi mendalam Sujaku dapat diperluas dan dipersempit dengan instan tanpa kehilangan kekuatan perlindungannya, di mana untuk menyusun formasi yang sebegitu kuat pasti kerajaan Sujaku telah menggelontorkan batu spiritual dalam jumlah yang tidak dapat dibayangkan. Wang Lin iseng-iseng berusaha untuk menggoncang formasi itu dari luar dan langsung terbagung-bagung ketika melihat formasi mendalam Sujaku ini ternyata mengandung kekuatan darah klan iblis raksasa. Mendengar ini, Dutian langsung teringat bahwa dia memang mendengar kabar kalau Qian Peng membebaskan klan iblis raksasa dari formasi larangan Wang Lin selama pemuda itu hengkang dari planet Sujaku dan memindahkan seluruh anggota klan menuju kerajaan Sujaku. Awalnya dia berpikir kalau Qian Peng berbaik hati menyelamatkan klan iblis raksasa, namun ternyata kandidat Sujaku selanjutnya itu justru berbuat kejam dengan menggunakan mereka untuk memperkuat formasi mendalam Sujaku. Tidak mau banyak urusan dengan tetek bengek kerajaan
kerajaan Sujaku, Dutian dengan tegas meminta Zhu Kueji untuk membuka formasi atau dia akan mempertaruhkan nyawa demi membuat celah di dalam formasi tak terkalahkan ini. Nah, sebelum Dutian benar-benar merealisasikan ancamannya, muncullah Qian Peng dari dalam formasi dan meminta leluhur Sekte Pemunian Jiwa itu untuk bersabar karena dia akan segera membuka formasi. Dutian cukup terkejut ketika melihat Qian Peng yang muncul karena yang dia tahu formasi mendalam Sujaku hanya bisa dikendalikan oleh Sujaku menjabat, dan hanya dengan melihat Qian Peng telah mempelajari formasi ini, hal itu sudah menunjukkan betapa Zhu Kueji menaruh harapan besar pada muridnya ini. Formasi memang dibuka, namun tepat setelah Dutian masuk, Qian Peng kembali menutup formasi dan mengunci Wang Lin di luar sana. Dutian sudah hampir ngomel lagi ketika melihat Qian Peng bermain-main dengannya, namun kandidat Sujaku ke-15 itu sudah lebih dulu memintanya tidak salah paham karena dia hanya ingin menguji kekuatannya dengan si kultivator viral Zheng Niu. Wang Lin masih diam saja melihat tingkah sok keras Qian Peng, sementara Dutian menolak ide tidak jelas itu karena saat ini mereka tidak memiliki waktu untuk bermain-main. Namun Qian Peng malah bersikap lebih kurang ajar ketika menyebut apakah Wang Lin tidak memiliki keberanian untuk melawannya, dan menyebabkan Dutian habis kesabaran ketika bertanya apakah Qian Peng benar-benar ingin dibuat pindah alam olehnya. Ih, sumpah sih kesel banget ngelihat kelakuan si koplok Qian Peng ini ya. Kelakuannya kayak dajjal lama-lama, guys. Coba, guys, udah pada nonton belum spoilernya? Abis ini ngapain? Nah, sok atuh kalau yang penasaran nonton spoilernya buruan ya, biar nggak ketinggalan tuh sama teman-temannya yang sudah nonton sampai jutaan orang itu.